Forgive me, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun akan mendengarkan tayangan ini, pada sore hari ini saya ingin menyapa saudara-saudara saya yang berada di Kota Mamuju dan sekitarnya, saudara-saudara saya yang baru saja tertimpa musibah gempa bumi berkekuatan 5,8 skala Richter. Ini adalah musibah yang semua kita tersentak dengannya, oleh karena masih terngiang rasanya dalam ingatan kita musibah yang menimpa kita pada bulan Januari 2021 yang lalu. Bahkan rasa-rasanya kita belum siap dengan itu. Kita sebenarnya masih sementara berbenah. Banyak di antara kita yang belum tuntas dalam pembenahan rumahnya, belum selesai rasanya rasa trauma itu, dan berbagai keadaan-keadaan yang rasa-rasanya kita belum siap dengan musibah yang serupa. Tetapi qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mengatur, zat yang maha berkehendak. Ketika berkehendak, maka tidak ada yang mampu menghalanginya. Ternyata hari Rabu yang lalu kembali kita diguncang gempa yang menyebabkan tidak sedikit di antara rumah warga yang mengalami rusak berat maupun rusak ringan. Tidak ada korban jiwa, akan tetapi banyak di antara saudara-saudara kita yang luka berat, bahkan juga ada yang luka ringan. Fasilitas yang rusak bukan hanya fasilitas umum. Di sana ada rumah ibadah, ada sekolah, ya, dan banyak di antara rumah-rumah warga, rumah masyarakat kita yang akhirnya rusak berat. Lebih khusus masyarakat kita yang ada di pesisir daerah-daerah yang lebih dekat dengan pusat gempa. Saudara-saudara sekalian, dengan adanya kejadian seperti ini, maka secara manusiawi manusia terkadang tidak siap menerima dengan keadaan seperti ini. Bahkan tidak jarang di antara saudara-saudara kita akhirnya terlontar dari lisan-lisan mereka kalimat-kalimat yang boleh jadi tidak pantas. Ada perasaan tidak siap, ada perasaan tidak senang, bahkan boleh jadi terlontar dari kalimatnya kalimat-kalimat yang tidak dibolehkan. Karena itu sahabat sekalian, melalui tayangan kali ini saya ingin berpesan buat diri saya, keluarga saya, dan buat kita semuanya. Oleh karena saya juga di antara yang terdampak dengan musibah ini. Semoga dengan pesan ini akan mengingatkan kita dan akan menjadi patron bagaimana kita mengarungi hidup ini, dan lebih khusus bagaimana bersikap ketika kita ditimpa musibah sejenis atau musibah apapun itu. Oleh karena musibah atau keadaan yang kurang menyenangkan adalah keadaan yang dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum selesai rasanya musibah bulan Januari yang lalu, ternyata hari ini kita diguncang lagi. Di daerah yang lain ada saudara-saudara kita yang pernah tertimpa musibah yang sama atau dengan musibah-musibah yang lain, dan kini kembali kita lagi merasakan itu. Adalah bukti bahwasanya musibah adalah sesuatu yang hanya dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuknya, bagaimanapun keadaannya, dia sesuatu yang dipergilirkan. Karena itu sebenarnya
kita siap atau tidak, yang terpenting adalah bagaimana sikap kita. Bagaimana sikap kita terhadap musibah yang terjadi. Karena itu sahabat sekalian, melalui tayangan ini saya ingin berpesan buat diri saya dan buat kita semuanya. Semoga dengan pesan berikut ini akan membuat kita tidak keliru dalam berbuat dan tidak keliru dalam bersikap, sehingga kita yang tertimpa musibah kiranya juga tidak keliru dalam berbuat yang bisa mengakibatkan pelanggaran dalam ajaran agama kita. Bagaimana seharusnya kita bersikap, sahabat sekalian? Yang pertama adalah berprasangka baik. Apapun yang menimpa kita, bagaimanapun keadaan yang kita alami, maka sikap kita yang paling pertama adalah agar tetap mengedepankan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, sahabat sekalian? Oleh karena dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha tahu akan keadaan kita, dan Dia lebih tahu apa yang lebih pantas, apa yang cocok buat kita. Karena itu, sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kedepankan prasangka baik bahwasanya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mendatangkan suatu keadaan, mendatangkan suatu musibah kecuali di balik itu ada hikmah yang diinginkan. Karena itu, sahabat sekalian, dan untuk kemudian membangkitkan semangat dan prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, haitsu qala Allah taala, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, ila akhir ayat. Telah diwajibkan atas kalian berperang, padahal dia sesuatu yang kalian benci. Akan tetapi boleh jadi sesuatu yang kalian benci, tetapi dia adalah sesuatu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya boleh jadi kalian menyukai sesuatu, padahal justru dialah yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sahabat-sahabat sekalian, ayat ini sejatinya mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berprasangka baik dari setiap keadaan yang menimpa kita. Oleh karena boleh jadi kita menganggap ini sesuatu yang baik, tapi ternyata itu adalah buruk buat kita bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya boleh jadi dia sesuatu yang kita kurang senang, sesuatu yang kita benci, tetapi karena kita tidak mengetahui hikmahnya, ternyata dialah yang terbaik buat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun mendengarkan tayangan ini, begitu juga dalam surah Al-Baqarah yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami akan wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf. Sungguh kami akan mempergilirkan keadaan kepada kalian dengan sedikit rasa takut. Terkini ya. Gedung PKK bi syai'im minal khaufi wal ju'i. Begitu juga dengan rasa kelaparan. Ya, dengan sedikitnya hasil bumi, ya, hasil pertanian. Ya, begitu juga bahkan dengan korban jiwa, ya, meninggalnya anggota keluarga kita, adalah sesuatu yang dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal anfusi wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Yang dalam lanjutan ayat itu disebutkan, sampaikanlah kabar gembira buat orang-orang yang bersabar.
Siapa mereka sahabat sekalian? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu sahabat sekalian, sikap kita yang paling pertama adalah mari kita kedepankan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dialah zat yang telah menciptakan kita, bahkan menciptakan bumi beserta isinya ini. Dan dialah zat yang tidak mungkin zalim, dialah zat yang tidak mungkin menyia-nyiakan kita, dan dialah zat yang akan memberikan kepada kita ujian tentu sesuai dengan kemampuan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menurunkan suatu bala, suatu musibah, melainkan di sana ada hikmah, dan melainkan karena sesuai dengan kemampuan hamba-hambanya. Sahabat sekalian, dimanapun malam ini mendengarkan tayangan ini, akan kita lanjutkan sikap kita selanjutnya dalam tayangan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi